welcome to Ruang Terbuka Food Review, di mana kita bakal nge-review makanan-makanan yang lagi hits di kalangan anak muda Bandung. Bersama aku, Dira, yang hari ini nih bakal nge-review salah satu makanan yang paling banyak digandrungi sama anak muda sebandungan nih. Apalagi kalau bukan burger dari Burger Bangor. Dan di sini udah ada nih beberapa menu-menunya. Dan kelihatan ada 3 menu yang aku beli itu. Jadi yang pertama, kita langsung aja ya ke menu-menunya. Yang pertama itu yang paling atas ini ada Burger Bangor Barbecue Smoked Beef Cheese. Nah, dengan harga itu 31.900 atau kalau digenapin ya 40 ribuan lah ya. Dan yang kedua yang di bawah ini nih ada Burger Bangor Pitik Cheese dengan harga itu 22.000. Dan yang ini nih yang mungkin paling kelihatan nih ya, ada nachos fries dengan harga itu 19.800 atau kalau dibulatinnya 20 ribuan lah ya. Jadi emang gak kelihatan mahal-mahal banget ya. Cuma ya kalau secara look sih menggiurkan sih gitu. Tapi yang ini sih yang kelihatan menggiurkan. Yang bawahnya mungkin agak sedikit sayang karena ketutupan sama si rotinya. Jadi yang atas ini namanya itu apa tadi lupa. Burger Bangor Barbecue Smoked Beef Cheese. Jadi emang kalau dari looks, patty-nya kelihatan, cheese-nya juga kelihatan, dan sedikit barbecue sauce-nya tuh kelihatan. Jadi emang kelihatan ini sih menggiurkan, menarik ya gitu bahasanya tuh. Emang kelihatan menarik kalau misalnya dari looks. Nah, kalau yang bawah ini nih agak sayang emang, soalnya kayak ketutupan gitu. Nah ini kayak ketutupan sama ban sama ya keduanya gitu. Cuma cheese-nya kelihatan dikit. Jadi ya itu sih sayangnya. Nah kalau misalnya buat nachos fries-nya udah bagus sih kalau misalnya dari looks ya. Dengan ada kentangnya kelihatan dikit sama sausnya juga kelihatan banyak, ya itu kelihatan menarik sih. Jadi kalau misalnya overall dari looks itu mungkin ya 7 out of 10 atau 6 out of 10 lah kalau dari aku ya, secara looks. Nah, jadi nih sebelum kita mulai icip-icip, aku mau ngasih tahu dulu kalau misalnya Burger Bangor ini katanya sih 100% Australian beef asli. Jadi mungkin lebih meaty gitu, dagingnya lebih kerasa gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu ya, ntar kita coba aja gitu. Nah, jadi burger ini tuh ownernya itu salah satu artis yang udah terkenal banget lah di mungkin kancah perselebritisan Indonesia. Dan dia juga pemain film, dia juga YouTuber. Kalau sekarang itu udah banyak banget subscribernya. Ya siapa lagi kalau bukan Mas Densu Margo atau yang biasa dipanggil dengan Densu ya. Jadi ownernya Bangor ini memang ya udah terkenal gitu. Jadi emang di depan tokonya juga ada tuh cardboardnya Mas Densu-nya tuh udah ada. Mungkin biar ngasih tahu ya, ini nih burgernya nih punya Mas Densu gitu. Jadi mungkin selling point-nya juga dari situ ya. Tapi ya mungkin kita lihat apakah rasanya itu setara dengan hype yang diberikan. Nah itu ntar kita lihat. Jadi kalau dari outlet nih, karena tadi ngomongin outlet ya. Outletnya ini tuh karena dia konsepnya itu grab and go atau biasanya itu kayak kita bilangnya tuh take away gitu. Nah jadi emang konsepnya tuh ya kita datang, kita pesen, kita pulang gitu. Cuman emang ada sih beberapa opsi untuk dine in, tapi ya emang cuma disediakan beberapa kursi aja, mungkin kayak 3 atau 2 buat kita supaya bisa makan di sana. Tapi juga yang nggak lama-lama banget gitu, bukan yang kayak bisa bercengkrama lama gitu ngobrol sama temen. Jadi emang ya makan pulang kayak gitu. Nah tapi ini mungkin kelebihan dari outletnya adalah dia meskipun kecil, tapi ya cukup dari segi interior dan juga dekorasi tuh cukup menarik gitu. Dengan ada neon lights beberapa yang ada tulisan-tulisannya gitu juga. Terus dengan lampu-lampunya. Nah itu tuh ya cukup menarik, apalagi kalau dari luarnya itu ya dari desainnya juga cakep ya. Jadi emang ya mungkin worth it lah kalau misalnya siapa tahu pengen datang dan penasaran gitu. Mungkin siapa tahu kalian lebih banyak mungkin mesennya dari Gojek atau GrabFood. Coba sekali-sekali datang ke outletnya, boleh buat lihat-lihat aja gimana sih sebenarnya outletnya gitu. Nah yaudah, banyak banget ngomongnya.
Ya udah kalau gitu kita langsung aja. Kita akan langsung membedah isi dari burger ini. Gimana sih isinya gitu kan. Siapa tahu mungkin aduh gimana sih, penasaran gitu yang belum pernah makan. Kita bakal ngebelah buat lihat cross sectionnya dari burger yang pertama, yaitu yang barbecue smoked beef cheese. Ya bener itu. Langsung kita buka ya. Gimana, penasaran gak sih? 1, 2, 3. Biasa aja. Gak ada yang. Ya lumayan bagus sih. Kalau misalnya dari ini ya, dari cross sectionnya beefnya kelihatan. Terus mungkin yang kurang kelihatan beef baconnya ya. Ada smoked beef bacon. Sayurnya kelihatan, kejunya kelihatan tuh. Nah, jadi ya kayak yang tadi again ya, udah dilihat beefnya tebal dan emang kejunya juga kayak menggiurkan gitu. Terus kayaknya ini ya, masaknya emang sampai ke dalam gitu, jadi emang nggak ada ininya, bukan yang medium rare gitu. Tapi emang kelihatan meaty sih. Oke. Kalau gitu langsung kita cobain aja ya, nunggu lama-lama banget gitu dari tadi. Jangan ngomong. Ya udah kita cobain aja gitu ya. Coba. Oke. Meaty sih. Emang beneran meaty. Jadi emang daging aslinya kerasa. Dan emang mungkin karena itu ya, karena pakai tadi yang emang 100% Australian beef, dagingnya tuh kerasa banget gitu. Kalau juicy sih mungkin nggak terlalu kerasa juicy ya. Dan mungkin yang kurang sih ya, yang menurut aku kurang nendang itu si barbecue sauce-nya itu tuh kurang, emang kayak nampol banget gitu. Kalau kejunya di aku tuh masih agak berasa, cuma tipis, emang tipis juga. Jadi emang hampir sama kayak si barbecue sauce gitu, ketutupan si daging. Tapi seasoning dagingnya tuh bagus. Jadi emang meaty, dagingnya kerasa, seasoningnya juga pas. Dan si sayurnya ini seger ya. Agak dibedah-bedah dikit dulu. Ya, jadi mereka emang pakai smoked beef bacon. Dan si rotinya ini di toast sama mereka dikit, jadi emang ada kayak rasa-rasa toastnya gitu, buttery, ada rasa-rasa butternya gitu. Rotinya juga lembut. Dan ya emang kurang juicy sih, tapi bukan dry juga. Jadi emang dia daging banget gitu. Kerasa, dagingnya tuh kerasa. Agak sedikit dibedah-bedah nggak apa-apa ya. Penasaran. Seasoningnya pas. Overall enak sih. Cuma ya emang sayang banget sama si barbecue sauce-nya nih, kurang nendang gitu. Kurang nampol, mungkin entah kurang banyak atau emang dari si barbecue sauce-nya sendiri emang kurang yang nampol banget rasanya gitu. Oke, nah itu tadi dari barbecue apa? Lupa mulu namanya yang ini. Smoked barbecue beef cheese.
Barbecue smoked beef cheese. Oke, salah. Ya, overall enak. Ya tadi barbecue sauce-nya yang rasanya kurang. Oke. Itu dia tadi buat ini. Sekarang kita lanjut ke pitik atau yang emang isiannya ayam gitu. Nah, langsung aja kita belah-belah. Aduh. Kita coba lihat bagaimana tengahnya. Aduh. Menarik ya. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Ya, ayam. Tebal juga sih, daging ayamnya tuh kelihatan tebal juga dan ada kelihatan kejunya dikit, dan ini mungkin mayonya ya. Mayonya dan kelihatan oke. Mungkin nggak yang emang juicy banget juga, tapi dan ya oke sih gitu. Oke. Tadi udah dilihat, tebel, daging ayamnya tuh tebel dan matangnya merata ya sampai ke dalam, jadi emang gak ada pink atau merah-merahnya, dan ya itu bagus gitu. It's a good news ya, so Inggris. Bagus, soalnya kita nggak boleh makan ayam yang emang masih ada pink-pinknya karena bisa salmonella. Oke. Kita langsung coba aja deh ya, mungkin biar nggak lama-lama dan penasaran. Nah ini nih bagus nih, ada lettuce-nya. Biar dapet yang ada tomatnya gitu. Mana ya? Aduh, kena mulut. Loh, ini kok nggak ada tomatnya ya? Baru sadar. Nggak ada tomatnya ya ini mah. Aduh, maaf. Kita agak sedikit membedah ya. Soalnya tadi tuh yang beef itu ada tomatnya. Nggak ada tomatnya yang ini. Padahal enak loh tomat. Itu bisa menambah acidity kalau dalam makanan tuh. Oh iya loh. Wah, ada nih. Ada nggak sih? Sorry. Maaf ya, ini agak sedikit di unyel-unyel. Soalnya kayak sayang banget kalau nggak ada tomatnya gitu. Mungkin kalau yang nggak suka tomat mah seneng gitu. Tapi ya, jadi ini emang nggak ada tomatnya. Mungkin lupa atau emang mungkin nggak dikasih. Ya kurang tahu ya, cuma kayak sayang. Soalnya itu menambah acidity juga kalau dalam makanan gitu dan rasa. Jadi kita coba aja ya, gimana rasanya. Oke. Ayamnya kurang juicy. Jadi emang agak dry buat si ayam. Emang dry sih ya, nggak ada juice lagi. Dry, cuma emang meaty sih. Karena dia cukup tebal ya kalau si ayamnya. Cuma emang ini dia model ayam yang bukan digoreng yang emang kayak pakai tepung banget gitu loh, kayak ayam-ayam KFC atau McD gitu. Dan emang yang bukan model crunchy, tapi ini emang model yang meaty. Tapi ya memang kalau harusnya kayak gini, harusnya bisa lebih dapet sih juice-nya gitu, lebih juicy dan lebih empuk lah gitu. Jadi agak sayang sih emang yang ini tuh agak dry dan cuma dikasih lettuce 1 doang tadi. Aduh, harusnya ada tomatnya biar nggak dry banget sih. Again, bannya lembut, buttery, itu enak. Bannya emang enak sih. Kejunya berasa dikit sih, tapi emang ya ketutupan lagi gitu ya, lemah banget. Si mayonya juga lumayan lemah sih. Nah, itu tadi dari yang kedua burger yang kita beli, udah di review. Dan sekarang ini yang kelihatan banget oren-orennya dengan sausnya tuh kayak banyak banget gitu, sampai meluber-luber ini dengan kentangnya. Ini dia yang nacho cheese fries. Nah, kelihatan ya kalau dari looks tuh kayak aduh sausnya banyak banget gitu, kayak enak banget gitu dan oren-oren gitu, kayak cheesy gitu ya. Namanya aja udah nacho cheese fries gitu. Ekspektasi aku sih mungkin kayak emang keju nacho gitu, yang emang cheesy banget. Oke, kita tes aja deh. Oke, menarik sih. Kalau dilihat ini kentangnya dia bukan yang model French fries, tapi yang model wedges, alias yang emang dipotong kayak kentang lokal pokoknya yang model wedges gitu, bukannya yang dipotong kayak yang tipis-tipis kayak kentang McD gitu ya. Jadi mungkin kentangnya bisa lebih berasa, tapi sebenarnya agak sayang sih, soalnya lebih enakan yang
modelannya panjang-panjang kecil-kecil gitu kayak kentang McD, dan itu bisa lebih crunchy gitu. Tapi kalau misalnya kayak gini bisa lebih kerasa ya kentangnya. Kita coba aja satu yang ini aja deh ya, soalnya kayak banyak banget tapi ini kejunya takut overpower gitu. Kita agak sedikit kayak gini. Kita coba kentangnya nacho cheese fries dari Burger Bangor. Mungkin karena kentangnya itu wedges potongannya, dan emang karena udah dingin juga, jadi emang dia kurang crispy ya. Mungkin kalau misalnya panas mungkin lebih enak lagi, karena kita tadi emang agak lama juga bikin b-roll dan sebagainya, ya masih bisa ditoleransi lah ya. Nah, masalahnya di sausnya ini, jadi memang tadi aku denger itu mereka itu pakai campuran antara mayo dan juga cheese. Jadi emang ya kerasa ini ya, kayak ada asem-asem mayonya gitu. Dan bukan selera aku sih, karena si mayonya juga agak kurang masuk ya sama si cheese-nya kalau menurut aku. Mungkin kalau misalnya tadi beli yang cheese aja mungkin masih lebih masuk gitu. Oke, tadi kita udah nyobain semua menu yang kita beli dari Burger Bangor. Itu tadi ada barbecue smoked beef cheese, bener, sama Bangor pitik cheese, dan juga satu lagi yang terakhir itu ada nacho cheese fries. Nah, jadi overall itu reviewnya adalah yang ini dulu ya, yang beef. Yang beef itu tadi mungkin kekurangannya adalah di si barbecue sauce-nya, sama si ya kalau dipikir-pikir lagi sih si beef baconnya juga emang kurang nendang dikit ya. Tapi emang kerasa sih, cuma emang kurang nendang aja gitu. Jadi kayak smoke-nya tuh biar dapet dikit gitu. Jadi mungkin overall bisa aku kasih rating itu sekitar 8 out of 10 sih. Soalnya emang enak banget asli. Si beefnya ini emang enak banget. Patty-nya tuh enak banget, tebal. Kurang juicy dikit aja, tapi emang enak sih gitu. Tebal dan meaty dia. Nah, kalau si pitik tadi agak sedikit underwhelming ya, agak sedikit kecewa karena si chickennya itu dry, dan juga mayonya kerasa sih, cuma mungkin kurang rata aja spreadingnya, dan tomatnya hilang. Tomatnya nggak ada, dan cuma dikasih lettuce satu, jadi agak kurang balance dari rasanya, itu kayak acidity-nya tuh nggak ada gitu loh. Kalau dari seasoning emang oke, udah oke, semuanya itu oke. Dari patty yang pitik dan juga patty yang beef itu seasoningnya oke. Jadi kalau misalnya pitik ini aku bisa kasih mungkin sekitar 6 out of 10 ya. Ya, jadi emang kalau buat selera aku sih agak kurang gitu. Karena ya tadi chickennya dry, dan tapi emang meaty. Chickennya itu meaty dan dagingnya tuh kerasa gitu. Dry, tomatnya hilang, dan mayonya mungkin kurang nendang gitu ya. Kerasa cuma kurang nendang aja gitu. Nah, si nacho cheese fries ini sebenarnya kentangnya tuh enak. Mungkin karena tadi kita makannya jadi ini udah dingin, jadi emang kurang crispy gitu. Kurang sedikit ada crunch-nya gitu. Tapi ya itu oke, karena ya bisa tolerir. Bisa ditolerir lah ya, nggak apa-apa gitu loh, karena tadi kita udah bikin b-roll dan sebagainya. Mungkin yang agak kurang itu di sausnya, creamy sih, tapi emang kurang agak masuk ya mayo dan cheese. Mungkin kalau ditambahin sedikit kayak ada jalapeno, cabai jalapeno itu, terus mungkin dikasih tomato, dikasih tomat dikit, sama dikasih bawang bombay dikit, mungkin bisa lebih nachos gitu ya. Kalau dari aku sih buat yang kentangnya ini again 6.5 out of 10, karena aku suka sih, tapi cheese-nya kerasa sih. Itu sih overall rating ya. Jadi kalau misalnya ditanya worth it atau enggak sih, dengan harga segitu dan juga kualitas yang segini tuh, kalau aku bilang sih worth it ya. Dan aku rekomen banget tuh sama kalian tuh buat makan yang
menu beefnya, apapun itu. Mau yang ningrat, mau yang gelata, mau yang tadi barbecue beef cheese-nya ini juga enak gitu. Karena emang dia lagi tuh pakai 100% Australian beef asli gitu. Jadi emang meaty dan enak banget tuh, beefnya tuh tebal gitu. Jadi ada bite-nya dan chewy-nya tuh kerasa gitu ya. Nah, itu aja kalau misalnya kalian mau beli itu gampang banget. Bisa langsung datang ke outletnya yang ada di Pasir Kaliki, sekitaran Pasir Kaliki itu, Kebon Kawung. Dan kalau misalnya kalian males gitu, pengen pergi ke outlet dan pengen di rumah aja, tapi pengen makan yang enak dan juga tetap murah, kalian bisa langsung pesen aja di GoFood, GrabFood, dan Shopee Food, itu semua ada di situ. Oke, segitu aja sih dari review kita hari ini dengan menu-menu yang cukup mengenyangkan dari Burger Bangor. Tentu aja kita bakal balik lagi dengan beberapa review-review yang menarik lainnya dengan menu-menu lain yang mungkin silahkan aja kalian kasih tahu aja apa sih yang pengen di-review gitu sama aku di komen-komen di bawah ini, oke? Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di channel kita Ruang Terbuka. Dan see you, thank you semuanya udah nonton, bye!